Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saat ini kita coba bahas tentang komunikasi di dalam distributed data processing. Dasarnya komunikasi antar proses adalah jantung dari distribusi, sistem distribusi. Secara tradisional komunikasi distribusi ini sudah dijalankan dalam low level proses ya, di dalam network ya. Ekspresi memperlihatkan komunikasi antara message yang di bawah network ya, share memori dan sebagainya. Di dalam distribusi bisa dalam distribusi yang tidak terdistribusi awalnya, jadi hanya satu dalam satu server. Nah, saat ini mulai distributed banyak server atau apa melalui proses komunikasi internet misalnya ya. Memang sulit diterapkan, tapi saat ini sudah berjalan. Dasarnya adalah awalnya kita pahami tentang layer dari OSI layer ya, ada 7 ya, OSI model ini 7 untuk komunikasi di dalam jaringan ya. Ada layer pertama physical, kedua adalah data link, ketiga network, keempat transport, kelima session, keenam presentation, dan ketujuh aplikasi. Nah, namun kalau dalam distributed ini kita akan sesuaikan layer ini berdasarkan sifatnya ya, sifatnya artinya dari sisi session sama presentation ini kan lebih banyak aplikasi dibandingkan, jadi protokolnya aplikasi. Kita lihat ya. Nah, kita lihat dalam protokol ini adalah mengirim message atau dalam bentuk data seperti ini. Jadi ada message, ada data link layer-layernya ya. Ini menunjukkan session headernya, data link layernya. Nah, dalam komunikasi data ini sistem distribusi ada beberapa hal dari layer yang tadi, yaitu kalau layer 1 sampai 4 masih sama, tapi 5 dan 6 ini sudah beda. Jadi ada 2 layer dari OSI yang dijadikan satu, disebut middleware di dalam komunikasi ya, jaringan ya. Itu ya session sama kita lihat yang sebelumnya, session dan presentation ini lebih ke arah middleware, jadinya digabungkan ke middleware. Nah, ada beberapa komunikasi, tipe komunikasi. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah tipe komunikasi synchronize. Satu lagi adalah tipe komunikasi unsynchronized ya. Kalau synchronize berarti pada suatu saat tetap harus ditampilkan. Jadi kalau synchronize itu proses synchronize-nya tetap di delivery ya. Terus kemudian dia akan muncul hasilnya ya, server. Jadi harusnya sinkron. Nah, ini kalau terjadi transmisinya putus, ini ada penyimpanannya, jadi tetap akan muncul kembali di berikutnya dengan data sebelumnya synchronize ya. Kalau asynchronous ini disimpan waktu kapan saja, tidak ada ini, tidak akan ditampilkan, kalau dia membutuhkan saja ditampilkan ya. Untuk mempelajari tentang passing parameter antara di dalam sistem tadi, kalau kita layer paling bawah protokol layernya, link layernya, nah kita mempelajari tentang RPC dasarnya. Jadi RPC itu adalah
remote procedure call, jadi meminta mengirimkan data dalam satu PC ya. Kita contohkan kalau ada variabel di create di dalam satu bahasa C, maka dia akan membuat stack pointer seperti ini. Jadi variabel, misalnya variabel local variable, terus return address-nya ke mana ya. Nama variabelnya, ini isinya berapa, buffernya berapa, isinya berapa. Jadi dimasukkan ke stacknya, dibaca pertama kali variabel lokal, return address-nya masuk ke sini, terus kemudian nama variabelnya, terus tipenya, terus kemudian berapa byte-nya. Jadi awalnya kosong, muncul seperti ini stack pointer. Nah, kemudian antara RPC antara client dan server sebenarnya modelnya seperti ini. Jadi minta call remote procedure request ini di dalam servernya, terus nanti hasilnya dibalikin lagi. Proses seperti ini ya. Kapan RPC muncul? Jadi client RPC in the normal, dalam normal way, membuat tadi prosedur, membuat stacknya dan membuat message dan operating system. Nah, operating system lokal ngirim ke remote, remote message ke server startnya, set, unpack, dan implement call server. Kemudian server melakukan tugasnya, terus hasilnya balik lagi ke start back message, nah, terus ke server lokal lagi, ke klien ya, message tuh dan unpack the client. Ini gambarannya seperti ini. Jadi klien ini membentuk semacam stubnya tadi. Stub itu kayak stack tadi, RPC isinya apa, ada program dan sebagainya, kumpulan dari stack tadi menjadi client stub. Client stub dikirim ke server ini melalui remote, melalui jaringan, dikirim ke server kemudian akan unpack message, terus kemudian masuk ke implementasinya. Nah, selanjutnya kalau umpama udah hasilnya lagi, akan dikirim kembali hasilnya, bolak-balik seperti ini. Jadi ini melalui network ya. Nah, di contohnya ini gambarnya seperti ini, 0005 LLIC, terus ini di PC-nya, kemudian dikirim melalui stack tadi. Jadi dibalik, karena model stacknya itu kan terbalik kan isinya. Terus nanti balik lagi, dibalikin lagi, balik lagi angkanya. Ya. Ini seolah-olah seperti itu, passing value-nya seperti itu. Jadi masuk, terus nanti masuk ke, dibalikin lagi, bentuknya seperti itu. Nah, ini contoh, ini adalah suatu prosedur. Misalnya ada prosedur, isinya apa gitu. Terus ini message-nya muncul. Jadi misalnya ini membentuk karakter X, ini karakter X, tipenya float ya. Dia ada variabel karakter, ada variabel float ya, ada array isi 5. Nah, ini yang terbentuk di stubnya. Nah, ini nanti dikirim ke server membaca lagi dan sebagainya. Nah, ada asynchronous, tadi kan saya sebut ada synchronous, ada asynchronous. Jadi between client server secara tradisional adalah asynchronous, jadi tidak langsung dijawab, jadi proses dulu. Nah, ini proses call procedure and return results. Nah, ini waktunya, sehingga ada waktu tunggu, kembalikan lagi ke klien ya, asynchronous.
kalau ada interaksi using RPC ya, asynchronous RPC. Jadi seperti ini, langsung dikatakan terima untuk menunggu, jadi diterima. Jadi kalau tadi menunggu sinkron ya, kalau ini asinkronus ya langsung diterima, terus nanti hasilnya tetap diproses dulu, baru prosesnya diterima saja. Nah nanti kalau sudah selesai, baru dia akan menginterrupt lagi klien bahwa ini sudah selesai, RPC yang ada dikasih tahu, hasilnya muncul. Kalau diterima akan dikembalikan lagi bahwa hasilnya sudah diterima di server. Nah, ini ada asynchronous RPC ya. Nah, salah satu proses yang agak ruwet itu di dalam suatu distributed database, distributed data processing itu adalah jika tadi kan hanya melakukan klien sama server, sekarang ada aplikasi, ada di server, ada di klien, cara buatnya itu. Nah, ini makin heboh. Jadi kayak di HP misalnya, di HP ada aplikasi, di HP APK-nya ada di HP. Tapi di server juga ada aplikasi lagi di situ. Nah, di HP banyak sekali kan. Nah, di server ada aplikasi sendiri untuk menerima pesan-pesan dari HP-HP tadi. Nah, ini prosesnya ada namanya ada IDF ya, interface definition file, terus ada interface. Nah, ini compilernya, ya, compiler language-nya, compilernya. Nah, ini aplikasinya. Nanti di compile ini harus ini adalah suatu proses di client, kemudian ada suatu proses di server. Nah, dia ada server code-nya, ada stubnya di link menjadi server binary. Ini juga ada stubnya, ada client code-nya menghasilkan seperti ini, terus di link menjadi binary. Terus headernya tetap satu, jadi satu aplikasi. Jadi nanti kalau diinstal di APK, yang sebagai APK di klien adalah ini adalah taruh di servernya. Ini aplikasinya satu sini. Seperti itu. Ini adalah proses. Nanti ada proses pengiriman datanya, modelnya seperti ini. Jadi client stubnya, ini server stubnya. Jadi nerima prosesnya di sini. Ya, prosesnya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi ada headernya, ada client stubnya, ada server stubnya yang dilakukan oleh IDL. Ya. Jadi registrasi server makes possible for client to local the server and bind. Jadi dia diregistrasikan ke server mana sehingga dia bisa mencari lokal servernya yang mana ya, di mesinnya dan atau server di mesinnya dia. Nah, ini binding dari DCE nya, ini distributed computing environment. Jadi DCE itu adalah distributed computing environment, E nya environment ya, di lingkungannya. Ada klien mencari servernya, dicari di dalam directory, ketemu ada server di sini, baru nanti kliennya diberitahu langsung RPC-nya, endpoint. Nah, seperti ini prosesnya. Sederhana seperti ini. Mungkin itu dulu tentang komunikasi. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.